Minggu lalu saya sebutkan ada kemungkinan market to take the top. Nah, namun karena perang berakhir ya dan sudah tidak ada ketegangan geopolitik, market drop. Nah, saya katakan perubahan slightly secara minor, yang artinya adalah tren tidak berubah, yang dimana ke depannya saya melihat gold minimum dia bakal naik to break this top ya. Dua top ini akan di break lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara breaknya? Apakah dari sekarang dia naik to take this top or even this top, atau dia one more drop dulu naik? Nah, that is the real question. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini untuk edisi tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2025. Dan minggu ini kita akan masuki awal bulan baru, yang artinya biasanya pada hari Jumat pertama itu kan bakal dirilis data tenaga kerja dari US. Namun khusus untuk minggu ini, karena Jumat ini nanti adalah tanggal 4 Juli, 4th of July, yaitu hari kemerdekaan US atau Amerika, maka data tenaga kerja akan dimajukan satu hari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis. Nah, kita akan mulai dulu dari ekonomi kalender seperti biasa, agar kita tahu minggu ini hari-hari apa saja kira-kira market bakal bergerak secara volatile. Nah, untuk minggu ini menurut saya highlight utama itu adalah nanti pada hari Kamis, yaitu di sini ya, 7.30 waktu Indonesia Barat, average hourly earning, non-farm, dan unemployment rate, yang dimana hasilnya ini lebih buruk ya daripada hasil bulan sebelumnya. Nah, nanti kita akan bahas secara structure market bakal bergerak seperti apa. Kemudian di luar daripada itu, nanti hari Selasa besok ya, kita akan bisa melihat ada Powell Speaks jam 8.30. Oke, dan pukul 9-nya adalah ISM Manufacturing PMI. Kemudian hari Rabu itu adalah ADP non-farm. So, secara kesimpulan kita bisa simpulkan minggu ini bakal mulai bergerak volatile untuk market itu ada pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke, that's it. Ya, untuk minggu ini seperti itu. Nah, jadi itu adalah hari-hari Selasa, Rabu, Kamis, di mana minggu ini market bakal bergerak secara volatile. Nah, sekarang bagaimana dengan perkembangan structure yang ada? Kita langsung aja menuju ke chart. Dan seperti biasa kita akan bahas mulai dari market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold minggu lalu saya sebutkan ada kemungkinan market to take the top. Nah, namun karena perang berakhir ya dan sudah tidak ada ketegangan geopolitik, market drop. Nah, saya sempat posting di Instagram pada hari Jumat lalu, saya katakan terjadi perubahan structure secara minor ya di market gold, yang tadinya saya tidak expect dia ke 3.200-an, lalu sekarang harganya adalah 3.280. So what's next? Nah, saya katakan perubahan slightly secara minor, yang artinya adalah tren tidak berubah, yang dimana ke depannya saya melihat gold minimum dia bakal naik to break this top ya. Ini adalah 33 ya, top yang di sini. Oke, ini adalah 3366. The best case dia akan take di stop lagi 3451 di 52. Oke, 3360-an, 3450-an ya. Dua top ini akan di break lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara breaknya? Apakah dari sekarang dia naik to take this top or even this top, atau dia one more drop dulu naik? Nah, that is the real question for now. Nah, sekarang kita akan lihat perkembangan market yang ada. Kalau kita perhatikan 4 jam, oke, saat ini sudah terjadi complete expanding flat. Oke, complete expanding flat itu adalah yang ini. Impulse, oke, this is your impulse A, B, C. This is your complete expanding flat. Nah, dari mana kita tahu? Kita bisa lihat ternyata tadi pagi harga itu sudah break low yang di sini ya. Low sebelumnya itu adalah 3245.56. Low hari ini adalah 3244.415 dan harga mulai bounce. Oke, nah saya personally akan menunggu closing daripada candle 4 jam ini, yaitu adalah kurang lebih jam 12-an waktu Indonesia Barat nantinya. Oke, di mana saya akan lihat closing candle-nya apabila dominan bull seperti ini atau engulfing seperti ini, then that is our buy, stop loss below here. Oke, nah karena kenapa? Kalau tadi dia tidak break low di sini ya, tidak break this low by pips,
maka saya belum consider. Karena kenapa? Saya memang prefer untuk take the buy lagi setelah ini terjadi. Ya, ini mau dia break berapa pips pun nggak masalah. Yang penting setelah dia break, reaksinya. Oke, the reaction, price actionnya seperti apa. Oke, so ini adalah calon buy kita. Targetnya adalah 3360-an ini. 3366. The best case adalah break the top 3451. Ya, ini adalah harga top minggu lalu. Oke, minggu lalu ya. 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu 3450-an. Oke. Ya, jadi either dari harga sekarang dia push naik ke atas, take this stop and then this stop, or one more drop to go up. Nah, one more drop ini bisa terjadi nggak? Bisa, tapi it doesn't necessary to go down again. Kenapa? Karena di sini di bawah saya juga tidak melihat ada fair value gap. Tapi bisa kejadian nggak? Bisa aja. Oke, so either dari harga sekarang dia naik, take the top, this stop 3360-an or 3450-an, or one more drop and then take this stop or even this stop. Oke, dengan final invalidation pada saat ini adalah di sini 3120-an. Oke, nah sebenarnya ada satu skenario lagi, yaitu kita bisa buy di bawah ini. Cuman itu saya nggak bahas dulu karena masih kejauhan dari harga sekarang. Oke, so fokus kita pada saat ini adalah dari sini dia naik, atau one more drop without breaking this low, take this stop or even this stop. Oke, so untuk emas, walaupun kondisi tidak ada lagi perang pada saat ini, oke, antara Israel dengan Iran, biasnya tidak berubah, yaitu upside ya, 3360-an or 3450-an. That is the target. Oke, so spot your buy setup before you enter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan dari sini dia beneran naik dan kalian itu tidak buy di sini. So what can we do? Nah, kalian tinggal tunggu setelah dia push naik ke atas, it will give you some corrective structure, something like this minimum on the lower time frame. Oke, so bagi kalian yang ketinggalan, kalian nggak usah khawatir. Ya, kalian nggak usah khawatir. Sepanjang kalian memahami structure, kalian akan bisa enter di another complete correction di lower degree. Nah, bagaimana caranya saya membaca complete correction di lower degree untuk join the buyer? Nah, kalian bisa pelajari dengan join di grup premium market structure. Ya, grup premium saya, sehingga kita bisa trading bareng. Oke, dan kalian kelak bisa punya sesuatu dasar yang valid, basic yang valid untuk bisa trading secara benar di market. Oke, itu dulu untuk pembahasan emas. Kita langsung menuju ke oil. Nah, untuk market oil dari minggu lalu saya menunggu dari minggu lalu market adalah naik minimum to break 6715 ya, 67.15. Oke, something like this. Oke, ini adalah drop karena perang mereda, up. Something like this. Another drop. Oke, jadi melihat pergerakan seperti ini, this is your impulse, this is your correction, this is just killing time. Ini untuk mengakumulasi seller, one more up, take this stop, and then drop. Look for your sell ketika di atas 67.15, one more drop, take this low, and then we look for the buy. Oke, ya sekali lagi, di atas 67.15, we look for the sell, di bawah ini. Jadi ini adalah something like this ya. Oke, ini adalah seperti ini kurang lebih. Oke, ini naiknya pelan. Oke, dia bisa jadi seperti ini. One more drop, take this low. Oke, we look for the buy below. Dan di atas 6715, sebelum dia turun di atas 6715, any sell setup, take it for another downside. Ya, jadi down dulu. Jadi dari sekarang up, ideally dari sekarang up, drop another up. Oke, karena kita punya complete regular flat ya yang warna biru. Oke, jadi biasnya adalah upside, bias besarnya adalah upside, tapi sebelum upside, karena ini adalah drop dan ini bergeraknya correctively, ideally look for the sell di atas 67.15, biarkan harga naik. One more drop below this drop, you take profit and then you look for another buy. Oke, itu untuk US oil ya. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah silver. Nah, silver saya punya posisi buy di harga sekitar 35.5
70-an ya, 35.70-an. Target saya adalah minimum di atas top ini sekitar menuju 37. The best case break di top yang di sini. Oke, kenapa bisa buy? Karena kalian bisa lihat ini adalah impulse A, B, C. Oke, nah setelah ini dia naik push up. Oke, yang artinya adalah dia nggak harus break low yang di sini lagi. Cuman kalau dia break low di sini sekali lagi, gimana? Nggak masalah. Buy-nya tidak berubah. Oke, break low sekali lagi di sini, ini hanya adalah extension ke bawah, another up. Jadi at the moment saya sudah buy. Ketika harga di atas ini, saya akan manage trade saya. Oke, targetnya adalah menuju kurang lebih ke sekitar 37. Ya, atau the best case break di atas 37 di atas ini. Oke, jadi untuk silver either up dari harga sekarang atau one more drop lagi lalu up. Oke, ini sama kurang lebih dengan emas. Oke, itu tadi untuk pair commodity. Sekarang kita lanjut ke pair forex. Nah, untuk pair forex saya akan mulai dari pembahasan DXY atau dollar index. Untuk DXY kalian bisa lihat drop, consolidate. Yang artinya adalah one more drop. Jadi artinya dari harga sekarang dia bisa naik. Sekali lagi one more and then take the top, one more drop. Di sini juga ada gap yang dia perlu isi. Jadi artinya saya favor sebelum nanti non-farm bisa aja harga naik dulu. Clear this gap, take this top and then one more drop. Oke, itu untuk dollar index. Ya, bias besarnya itu adalah take all this low one more time minimum. Oke, itu untuk dollar index. Nah, untuk minggu ini saya punya cukup banyak forex pair yang bisa saya bahas, oke, dan saya akan share. Beberapa di antaranya bisa kejadian minggu ini dan beberapa di antaranya kita perlu waktu. Whatever it is, ya saya akan share satu persatu mulai dari euro dollar. Untuk euro dollar, oke, nah sekarang depend. Kalau market dari sekarang dia naik, break this top, artinya ini adalah another extension of wave B. Di atas top ini, you look for sell. Kalau dari sekarang dia drop, clear this all liquidity, all of this low, and then you look for the buy. Oke, ya, jadi either dari harga sekarang dia naik, drop, lalu up, atau dia drop, lalu up. Oke, ini adalah trend continuation pattern ke atas. Cuman sekarang skenarionya adalah bagaimana dia caranya naik ke atas. Apakah dari harga sekarang dia naik ke atas dulu? Kalau dari sekarang dia naik ke atas, saya nggak interested karena kenapa? Ini adalah di tengah-tengah. Jadi saya mau, kalaupun mau buy, dia harus take this low, drop, and then we look for the buy ke atas. Oke, dan sebaliknya. Ya, itu untuk euro dollar. Nah, berikutnya adalah GBP USD. Nah, GBP USD kurang lebih sama. Ideally, kalau kalian mau look for the buy, tunggu marketnya drop, take this low, and then you look for the buy to target this top. Ataupun dari sekarang kalau dia nggak take this low, dia naik ke atas, you look for the sell, one more drop before another up. Oke, itu untuk GBP USD. Kalian pilih antara GBP USD ataupun Euro USD. Nah, market yang berikutnya yang saya mau bahas adalah Aussie dollar US dollar. Ini adalah penutupan hari Jumat lalu. Setelah tadi pagi buka consolidate. Nah, ideally kita akan look for the buy ketika harga di bawah 65274. Garis mendatar warna biru ini. Oke, di bawah 65274, look for the buy setup for another upside to break this top. Oke, itu untuk Aussie dollar US dollar. Nah, berikutnya adalah Canadian Swiss franc. Untuk Canadian Swiss franc, this is all time low. Nah, kita bisa buka grafik weekly. Okay, this is your all-time low. Ya, this is your all-time low. Permasalahannya adalah apakah sekarang market sudah bakal reversal? Ya, menurut saya kalau kita mau long-term buy, menurut saya belum. Let it take the low one more time. Okay, let it take the low one more time. Ini nggak berlaku lagi. Karena kenapa? Ini dia udah break low di sini. Okay. Nah, sekarang yang bisa saya lihat adalah drop nih ya. Ini adalah drop, pull back. Di sini bisa up. Bisa nggak? Bisa. Berapa ratus pips up, one more drop, take the low. Oke, jadi kalau ini adalah one all time low, tapi kalau dari sekarang dia naik, minimum dia naik di atas ini pun seperti ini, dia akan drop sekali lagi sebelum another up. Jadi pay attention to this one, karena ini adalah mata uang cross against Swiss franc, dan saya lihat Swiss franc akan segera melemah dalam waktu dekat.
Oke, sehingga ini efeknya adalah Canadian Swiss franc akan terangkat. Oke, karena ini juga ada di all time low. Ya, jadi kalau dari harga sekarang dia naik, saya nggak interested untuk sebagai reversal trade. Yang saya mau adalah one more drop before another up. Jadi one more drop, oke, ataupun dia terlanjur naik dulu, nggak usah panik. Di sini dia kemungkinan besar akan one more drop lagi ke bawah setelah break this top. Kenapa? Karena ini impulse A, B, C. One more drop before another up. Oke, mungkin tidak terjadi dalam minggu ini, tetapi ini layak untuk kalian perhatikan. Because this is all time low. Oke, potensialnya ini adalah bisa naik minimum 500 sampai 1000 pips ke atas ketika reversal terjadi. Oke. Next market yang saya mau bahas adalah Swiss Yen. Untuk Swiss Yen, ya saya sudah ada 2 kali attempt, dan 2 kali attempt itu endingnya itu adalah expected risk, ya, risk yang nggak besar, kecil. Oke, dan saya akan coba lagi, dan menurut saya ini akan dia break the top lagi, sekali lagi ini, ya, 181.452. Kalau kita lihat ini adalah all time high. Oke, ini adalah all time high, dan saya katakan minggu lalu ini saya sudah share something big is coming soon. Impulse A, B, either dari harga sekarang dia drop atau dia naik lagi, which is ini yang terjadi. Oke, ini yang terjadi. So ini kita hapus saja. Oke, one more up, take the top, and then we look for the sell. Ya, jadi di atas 181.452 kita ke time frame 4 jam. Kalian bisa lihat di atas garis warna merah ini, we look for the sell. Jadi ini apakah akan drop sekarang? Menurut saya belum. Jadi kalau dia drop sekarang pun dia akan naik lagi. Kenapa? Karena ini bisa impulse A, B, C, up, and then drop. Oke, jadi kalau kalian mau reversal, ya lebih baik look for the sell di atas top di sini. Oke, 181.452. Ya, itu untuk Swiss Yen. Next market yang saya mau bahas adalah Euro OS. Nah, Euro OS ini bisa dua-duanya. Kalian mau jadi seller, kalian mau jadi buyer. Nah, sekarang ini adalah di tengah-tengah. Kenapa saya katakan di tengah-tengah? Dari sini dia bisa langsung drop, bisa nggak? Kalau dari sini dia langsung drop di bawah harga garis warna biru ini, kalian look for the buy. Kalau dari sekarang dia break the top, kalian look for the sell karena dia akan break the low sekali lagi sebelum up. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau itu terjadi, dia naik dulu. Ya, ini adalah wave B, C, and then up. Oke, itu untuk Euro Aussie Dollar. Ya, di atas garis warna merah ini, you look for the sell. Di atas di bawah garis warna biru ini, you look for the buy. Oke? Euro Swiss franc. Nah, ini adalah suatu pair yang menurut saya cukup menarik. Kenapa? Saya akan look for the buy, ya, karena semua pair against Swiss, saya perkirakan nggak lama lagi Swiss akan melemah. Sehingga semua mata uang yang cross terhadap Swiss itu akan mengalami kenaikan. Nah, bagaimana dengan Euro Swiss? Nah, Euro Swiss di bawah garis warna biru ini, you look for the buy. Ya, ini akan break the low one more time. Oke, take this low, and then you look for the buy. Stop loss di bawah ini. Oke, itu untuk Euro Swiss. Euro Yen. Nah, Euro Yen, oke, market hari Jumat lalu. Ya, topnya ada di sini. Nah, sekarang kalau benar harga dari sekarang ini dia drop, break di bawah low di sini, you look for the buy. Jadi untuk minggu ini, ideally you look for the buy ketika harga break di bawah 167.916. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau dari sekarang ternyata dia tidak turun lalu naik, dia malah dari sekarang naik, gimana? Kalaupun dia naik, artinya ini adalah extension daripada wave B, dia akan drop sekali lagi, take the low, and then you look for the buy. Oke? Itu hanya variasi dari pergerakan naiknya seperti apa. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah market ini, GBP Swiss franc. Untuk GBP Swiss franc, oke, ya, ideally kita akan look for the buy. Jadi kalian pilih salah satu. Kalau kalian udah pilih Euro Swiss, kalian jangan masuk lagi di GBP Swiss franc. Jadi untuk GBP Swiss franc, you start to look for the buy ketika harga di bawah 1.0920. Oke, di bawah harga low ini, you look for the buy. Kenapa saya yakin dia bisa ke sana? Ini adalah indikasi one more low. Jadi drop konsolidasi.
Oke, drop consolidation. Jadi artinya ini adalah impulse, this is your correction, you will have another low to test this low. Ini kebetulan adalah 3 identical low. Jadi akan dites, akan di break before it goes up. Oke, itu untuk GBP Swiss franc. GBP yen. Nah, untuk GBP yen, ideally kita akan look for the sell. Ideally kita look for the sell di atas harga garis warna merah ini. Oke, 199.811. Jadi kalian bisa tandai chart kalian ketika dia break this top, you start to look for the sell. GBP AUD. Nah, GBP AUD ini kurang lebih sama dengan Euro AUD. Ya, ini strukturnya sama dengan Euro AUD. Saya akan berbicara potensi minggu ini dan the next big trade. Oke. Nah, the next big trade itu saya sudah pernah share beberapa kali, tapi saya akan berbicara khusus untuk minggu ini hal yang bisa kita lakukan sebelum terjadi the next big trade. Nah, dari sekarang harganya either dia drop, di break di bawah low ini, you start to look for the buy, atau dari sekarang dia naik, artinya extension daripada wave B, dia akan drop, break this low, you close, you sell, you start to look for the buy for upside. Oke, itu untuk minggu ini. Nah, bagaimana dengan big sell-nya? Big sell-nya kita akan start to look for the sell ketika dia break this top. 2.11. Jadi 2.11 di atas ini kita start to look for the sell. Either di apakah di 61,8, 71 atau 78,6 kita nggak tahu ya. Untuk big sell-nya ini this is the potential structure. Okay. You have impulse, you will get correction. This is correction, you will get another impulse to the downside. Okay, itu untuk British pound, Aussie dollar. Next adalah GBP New Zealand. Nah, GBP New Zealand kurang lebih sama. Oke. Nah, ini adalah trend continuation pattern. Kenapa saya katakan ini adalah impulse? Lalu kalian bisa lihat ini adalah consolidation. Ya, secara structure GBP AUD itu lebih bagus potential structure-nya dibandingkan ini. Oke. Nah, dari sekarang kalaupun dia naik, take the top, dia akan drop sekali lagi. Take the low and then up. Oke, sekali lagi ya. Skenario pertama, ini karena di tengah-tengah, saya nggak tahu dia mau kemana. Dia kalau mau naik dulu, take the top, you close, and then drop, you take the buy, up. Itu skenario pertama. Skenario kedua, karena ini di tengah-tengah, dari sini dia bisa langsung drop, take the low, this is your potential structure, for another up to take this top. Oke, ini adalah take profit saya untuk half trade lainnya ya. Oke, itu untuk GBP New Zealand. Nah, next trade yang saya mau bicarakan itu adalah USD Canadian Dollar. Nah, untuk USD Canadian Dollar, biasnya adalah upside, stop loss di bawah ini at the moment, impulse A, B, C, one more drop, ideally take this low, karena kita punya identical low ini. Dia take this low, this is your another up, to take this top, minimum for the best case, take this top. Oke, nah, stop loss di bawah ini. Oke, itu untuk USD Canadian Dollar. Oke, market berikut yang mau saya bahas itu adalah USD Swiss franc. Oke, kita langsung ke chart time frame besar USD Swiss franc. Nah, untuk USD Swiss franc semua low dia sudah take. Ya, semua low dia sudah ambil. Biasnya adalah upside. Oke, cuman kalian perlu tunggu impulse terjadi. Impulse itu menandakan market maker in. Oke, apakah dari sekarang dia akan reversal? Saya tidak terlalu suka dengan tandanya yang ditunjukkan. Dia bisa drop. Ini adalah drop, up, slow and messy ke bawah, up. Nah, kalau ini terjadi, this is your one more drop. Oke, one more drop before up. Oke, whatever it is, kita bisa ambil ini dulu. The C wave, drop, kita take profit. Mendekati ini atau di atas ini kita take profit. One more drop, you take another buy. Oke, jadi kalau kalian berharap dari sini langsung reversal ke atas, sepertinya tidak. Kenapa? Karena ini adalah drop, push ke atas, pullback, lalu slow and messy ke bawah. Ini adalah typical market, masih kemungkinan besar trend continuation. Jadi one more push ke atas, kita trade dulu the C wave, and then one more drop. Ini C wave dari time frame weekly ya, jadi cukup besar potensi naiknya. Oke, itu bisa sekian ratus pips ke atas. Ya, jadi USD Swiss franc ya, up, drop, another up. Sekarang kita ke market USD Yen. Nah, untuk USD Yen,
Oke, nah untuk USD Yen, kita akan start to look for the buy. Ini saya tandai begini ya. Oke, kita start to look for the buy di sekitar harga ini. Oke, jadi ini adalah naik, jadi biar nggak bingung. Potential next structure yang saya mau trade itu adalah yang ini, yang warna biru. Impulse A, B, one more drop. This is your big regular flat for another upside. Stop loss di bawah ini. Oke, jadi dia akan up dulu sekali lagi sebelum one more drop to take this low, ya, against this impulse. Ya, drop sekali lagi itu adalah against this impulse. Jadi impulse, jadi kita punya impulse, ya, lalu wave A, slow and messy ke atas, one more drop. Jadi ideally dari sekarang, mungkin nggak akan terjadi minggu ini, oke, tapi saya kasih tahu dulu. Dari sekarang kalau dia drop, break this low, you start to look for the buy, stop lossnya di bawah ini, up. Target minimum di stop or even di stop before one more drop. Oke, itu untuk USD Yen. Oke, kategori berikut yang mau saya bahas itu adalah crypto, yaitu BTC. Nah, untuk BTC, saya katakan di live session terakhir, saya mau sell ketika harga take this stop. Kenapa? Karena kalau kita drop down ke time frame lebih kecil, kalian bisa lihat ini. This is typical trend continuation pattern, impulse correction. Artinya dia akan incar next liquidity. Liquidity next terdekat tuh di mana? Ini. Oke. Nah, sampai dengan sekarang saya masih favor untuk skenario complete running flat. Impulse A. Nah, ini A-nya ini pullback-nya cukup dalam, hampir tidak menyisakan space di sini. Lalu slow and messy ke bawah, up. Jadi after taking this stop, ya, start to look for the sell, SL di atas all time high. One more drop, minimum to take this low dekat 100.000, the best case low kemarin 98 ribuan, ya, low ini. Oke, low yang dimaksud itu adalah low di sini. Oke, ini 98.330, break this low lagi, the best case. Jadi kalian bisa hitung dari kurang lebih 109.000, 110.000, di bawah 98.000 itu ada kurang lebih adalah 10.000 pips lebih ke bawah potensialnya. Oke, itu untuk BTC. Next market yang saya mau bahas itu adalah Ethereum. Untuk Ethereum, ya, ini kemarin saya katakan break this low, start for look for the buy. Cuman saya jujur gak ambil, kenapa? Karena saya lihat potensial BTC break the low lagi. Jadi ini bisa one more up sebelum drop, ya, di sini. Tapi saya nggak yakin untuk take this stop or even this stop, ya, saya nggak yakin. Kenapa? Karena bisa aja dia take the top di sini atau top di sini lalu one more drop. Kenapa? Karena BTC-nya ini, ya, struktur yang saya tadi tunjukkan masih favor untuk tidak take all time high. Jadi kalau ini tidak take all time high, jadi ini juga seharusnya akan sama. Jadi one more drop di bawah low di sini baru saya akan look for the buy. Itu untuk Ethereum. Jadi next big buy yang saya akan incar adalah setelah dia up, drop di bawah ini, dan saya start to look for the buy untuk BTC. Ya, itu untuk Bitcoin. Nah, ini ada satu market yang menurut saya cukup menarik, ya. Market ini adalah alternate coin, yaitu Cardano. Ini adalah impulse A, this is potential B. Either dari sekarang dia naik lagi, take the stop, lalu one more drop, jadi look for the buy di bawah low di sini. Ya, low 0.55048. Oke. Stop loss-nya mesti di bawah ini. Ya, untuk stop loss di bawah ini. Oke. Jadi Cardano, ya, impulse A dari sekarang either dia drop jadi regular flat lalu up, atau satu skenario lagi adalah dari sekarang dia naik, take the stop jadi bentuknya seperti ini di atas high di sini, one more drop, and then this is your another up with the stop loss below here. Oke, itu untuk Cardano. Nah, kategori terakhir market yang saya mau bahas itu adalah market index. Nah, untuk market index, oke, kemungkinan besar dia akan semuanya akan all time high. Kenapa? DAX ini possible another all time high. Cuman sebelum another all time high, saya expect something like this. Okay, bigger corrective structure. You can buy for another all time high to take this stop. Itu untuk DAX. Lalu yang berikutnya adalah
ini, ya, yang ini saya juga lihat kemungkinan terjadi bigger correction seperti ini, up. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ini sudah all time high. Nasdaq ini sudah all time high. Nah, kalian bisa lihat ya, Nasdaq ini sudah all time high. Ini belum. Ini juga belum. Oke, ini juga belum. Jadi asumsi semua market akan all time high, artinya ini akan sebelum dia push naik ke atas, dari sini dia langsung naik ke atas bisa nggak? Bisa. Cuman lebih sehat, ya lebih sehat adalah dia kasih another complete consolidation, something like this or something like this, or something like this. This is your buy for another all time high. Setelah itu, setelah semua all time high, take your trade off and then just watch the market. Ya, just watch the market. In case something big happen, then it could reverse all together. Ya, mereka semua itu bisa reverse semuanya bersamaan. So, kesimpulannya adalah market index ada kemungkinan semuanya bakal all time high sebelum big drop coming. Okay, so I think that's it. Itu dulu. Kita akan ketemu lagi nanti di live session ya pada hari Rabu tanggal 2. Ya, live session hari Rabu tanggal 2 Juli. Oke, jam 8 malam. So, all the best for your trade. Trade with care. See you on Wednesday, 8 p.m. jam 8 malam. Bye-bye.